Ini ada cerita menarik tentang Dracula di masa penaklukan Konstantinopel ya guys. Lah, apakah Dracula ada di real life? Dracula itu mulai viral dan terkenal karena ada filmnya Bram Stoker yang berjudul Dracula. Dan Dracula adalah tokoh fiksi utama dari film tersebut. Nah, Bram Stoker sendiri mengambil inspirasi untuk filmnya dari suatu tokoh terkenal pada masa penaklukan Konstantinopel. Nah, siapa itu? Dia adalah Vlad ketiga. Dia adalah anak dari Vlad kedua Dracul dan juga orang tua dari Vlad keempat Dracul. Sebenarnya untuk permasalahan namanya yang ada Draculnya itu karena si Vlad ini menganut Ordo Dragon atau Ordo Naga. Jadi diambil dari kata Draco. Draco itu dragon. Jadi akhirnya dihasilkan nama Dracula. Vlad ketiga adalah salah satu penguasa dari Kekaisaran Romawi Timur yang biasanya dijuluki Romania. Sebelumnya, Kekaisaran Romawi Timur ini kalah dari tentara salib yang menjarah kota Konstantinopel pada Perang Salib keempat. Jadi, Kekaisaran Romawi Timur itu kedudukannya udah diperlemah pada Perang Salib keempat. Jadi, tinggal sisanya aja untuk dipertahankan. Nah, datanglah Kekaisaran Ottoman Turki yang ingin menaklukkan kota Konstantinopel. Siapa pemimpinnya? Pemimpinnya adalah Mehmed kedua atau yang dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih. Nah, jadi Muhammad Al-Fatih bersama pasukannya ada sekitar 150.000 ya kalau aku baca dari Google itu menyerang Kekaisaran Bizantium atau Kekaisaran Romawi Timur. Jadi akhirnya Vlad ketiga versus Muhammad Al-Fatih. Nah, Muhammad Al-Fatih ini merupakan salah satu tokoh yang membawa Turki Utsmaniyah, Kekaisaran Ottoman ke abad kejayaannya, ke Magnificent Century-nya. Dan penaklukan Konstantinopel untuk meraih abad kejayaan diteruskan oleh keturunan-keturunannya. Mulai dari Selim I, terus lanjut lagi ke anaknya Sulaiman I. Jadi buat yang nanya, Sulaiman I itu ada kaitannya, ada garis keturunannya sama Muhammad Al-Fatih ya? Iya. Karena bapaknya Sulaiman I ini adalah Selim I. Nah, bapaknya Selim I ini adalah Bayezid II dan Bayezid II bapaknya adalah Muhammad Al-Fatih. Nah, siapa sih yang nggak tahu film Abad Kejayaan yang pernah ditayangin di televisi Indonesia yang menceritakan tentang kehidupan Sulaiman I? Nah, balik lagi, Muhammad Al-Fatih membawa 150.000 pasukannya untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Dan apakah kalian tahu apa yang terjadi dari 20.000 pasukan Turki tersebut? Ternyata Dracula yang satu itu jauh lebih kejam daripada Dracula yang cuman gigit mangsanya aja. Dracula yang satu ini bukan gigit leher mangsa, guys, untuk dijadikan vampir atau Dracula juga, tapi ini nusuk-nusuk pasukan yang 20.000 tadi itu. Jadi Vlad ketiga ini dikenal namanya dengan Vlad Tepes. Aku nggak tahu cara pronounce-nya kayak gimana. Cuman arti dari nama Tepes ini artinya penyula atau penusuk. Makanya kalau dalam bahasa Inggris itu dikenal sebagai Vlad the Impaler atau Vlad si penusuk. Vlad ketiga mengeksekusi pasukan-pasukan Turki dengan cara ditusuk-tusuk, ya, seperti yang ada di gambar. Itu awalnya ditusukkan dari bawah, terus orangnya yang ditusuk itu kalau udah mati, udah nggak kuat, sisi lancip dari tusukannya itu bakal menembus sampai ke atas, ya, sampai keluar gitu. Jadi, Muhammad Al-Fatih kehilangan 20.000 dari pasukannya, ditusuk-tusuk seperti manusia yang ditusuk pakai tusuk sate, tapi ditancapkan dengan cara berdiri tegak. Sangat annoying, tapi memang raja atau ratu pada zaman dahulu mempunyai cara eksekusinya masing-masing yang berbeda dan kejam.
Lalu apakah yang terjadi dengan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih ini? Ya, ada yang bilang kalau misalnya dia itu aman dan bisa pulang sampai ke Turki. Ada yang bilang kematiannya diracun oleh anaknya yang bernama Bayezid. Ada juga yang bilang kematiannya karena depresi. Ada yang bilang Muhammad Al-Fatih kalah dari flight ketiga dan yang dibawa pulang ke Turki hanya kepalanya. Dan Konstantinopel jelas akhirnya akan berada di genggaman Turki ya. Ada di genggaman Kekaisaran Ottoman. Karena yang dikenal sebagai Istanbul oleh masyarakat sekarang dulunya ternyata adalah kota Konstantinopel.